The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. The air is unbreathable, the heat is unbearable, and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. Assalamualaikum, welcome back again in my channel Science Talk with me. Kita mudah-mudahan tetap konsisten berdiskusi tentang sains yang berkaitan dengan atmosfer, couple atmosfer dengan laut dan bumi yang memang menjadi konsen saya di sana. Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, beberapa waktu yang lalu menyampaikan statement yang mengejutkan bahwa the era global warming is ended and the era of global boiling has arrived. Bahwa era pemanasan global sudah berakhir dan sekarang dunia memasuki era pendidikan secara global. Mengejutkan semua pihak. Apa yang terjadi dengan kondisi iklim dunia, bahkan mungkin kondisi iklim yang ada di benua maritim Indonesia. Badan Meteorologi Dunia beberapa tahun yang lalu sudah menyatakan tentang potensi tren peningkatan suhu ataupun temperatur global di atas 1 derajat Celcius bahkan dalam waktu 10 tahun. Dan ini apa yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB berdasarkan data yang didapatkan dari Copernicus dan HMWF bahwa sepanjang Juli 2023 terjadi peningkatan yang signifikan dari suhu secara global di atas 1,5 derajat Celcius yang tentu saja ini melebihi batas ataupun ambang yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia yang terkait dengan penurunan emisi secara global. Mereka mencoba untuk menahan peningkatan suhu di bawah 2 derajat Celcius, kemudian ditekan menjadi 1,5 derajat Celcius. Data Copernicus dan HMWF yang disampaikan oleh Antonio Guterres menyebutkan bahwa sepanjang musim panas Juni, Juli, Agustus di belahan bumi utara, suhu terpanas yang pernah tercapai terjadi pada tahun 2016, 2019, dan 2022 dengan suhu terpanas berada pada 13 Agustus 2016. Namun demikian, suhu terpanas ini terpatahkan dengan data ataupun fakta suhu panas yang terjadi sepanjang bulan Juli 2023. Kalau diambil delta T, suhu tertinggi pada bulan Juli 2023 dibandingkan dengan suhu terpanas pada 2016 Agustus silam adalah 0,28 derajat Celcius. Dan tentu saja ini sangat mengejutkan sekali dan mengkhawatirkan kalau kita berbicara bahwa terjadi peningkatan suhu yang signifikan dalam hal terkait dengan perubahan iklim dan pemanasan global. Data lanjutan dari Copernicus dan HMWF bahkan juga melakukan plotting terhadap data harian temperatur pada lintang 60 utara dan 60 selatan sepanjang tahun 1979 hingga 2023. Dan fakta dari data itu sangat mengejutkan sekali. Terlihat bahwa deviasi atau simpangan data pada tahun 2023 ini sangat besar sekali. Kalau dilihat, datanya menunjukkan pola eksponensial secara modeling. Secara modeling matematika, hal ini menunjukkan tren ataupun kecenderungan yang akan terus meningkat. Batasan 1,5 derajat Celcius merujuk pada suhu maksimum yang diinginkan untuk batasan kenaikan suhu secara global. Pada tahun 2015, Kesepakatan Paris tentang perubahan iklim, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyepakati bahwa batasan kenaikan suhu rata-rata global jauh di bawah 2 derajat Celcius di tingkat era pra-industri dan berusaha untuk membatasi kenaikan tersebut menjadi 1,5 derajat Celcius. Dalam konteks perubahan iklim, perbedaan 0,5 derajat Celcius pun bisa memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Jadi mencapai 1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri itu dianggap sebagai langkah kritis untuk mengurangi risiko dampak perubahan iklim yang lebih parah. Namun demikian, untuk mencapai target 1,5 derajat Celcius tentu bukan langkah yang sangat mudah. Kalau kita lihat 2020 silam, Antonio Guterres menyampaikan dalam beberapa pertemuan ilmiahnya bahwa negara-negara dunia telah gagal
dalam mengatasi dan memberikan kebijakan terkait dengan iklim. Telah gagal. Kemudian, ada peningkatan signifikan emisi pada tahun 2020. 60% lebih tinggi dibandingkan pada tahun 1990. Kalau kita ingin lihat dampak kenaikan 1,5 derajat suhu secara global, bahkan 0,5 derajat Celcius pun itu juga akan berdampak terhadap perubahan pola sirkulasi aliran fluida. Kalau kita ingin lihat bahwa proses pertumbuhan awan dan hujan itu kan diinisiasi oleh proses pemanasan permukaan. Ada incoming solar radiation, insolasi yang masuk memanaskan permukaan antara darat dan lautan, di mana darat itu lebih cepat menyerap panas, kemudian lebih cepat merilis panas, sementara lautan lebih lambat menerima panas dan lebih lambat merilis panas. Kalau begitu, akan terjadi perbedaan kontras antara darat dan laut sehingga menghasilkan perbedaan gradien tekanan, dan ini akan menghasilkan pola sirkulasi secara lokal. Artinya 0,5 derajat Celcius pun itu akan berdampak terhadap perubahan pola sirkulasi yang ada dalam skala yang lokal, apalagi dalam skala yang lebih luas. Fakta-fakta yang ditengarai sebagai indikasi terjadinya perubahan iklim yang nyata di dunia, salah satunya adalah peningkatan frekuensi terjadinya gelombang panas di beberapa negara di dunia. Korea Selatan mencatat 23 kematian akibat terjadinya gelombang panas di negara tersebut, meningkat 3 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Ini menjadikan Korea Selatan memberikan warning serius pada level yang paling tinggi untuk terjadinya pemanasan ataupun gelombang panas yang berlangsung di negara tersebut. China melaporkan bahwa awal Juli, Beijing mengalami gelombang panas yang cukup ekstrim. Suhu mencapai 40 derajat Celcius. Namun demikian, di utara Beijing bahkan mengalami banjir yang hebat. Tentu sesuatu yang kontras. Amerika Serikat juga tidak luput dari fenomena gelombang panas yang terjadi di negara tersebut. Texas, Meksiko, Arizona, hingga California, bahkan juga terjadi kebakaran di negara tersebut. Selanjutnya, Italia mencatat 70 sampai dengan 80 orang pingsan hampir setiap hari karena tidak tahan terhadap panas yang terjadi di negara tersebut. Yunani mengalami gelombang panas bahkan suhu bertahan di atas 40 derajat Celcius, dan ini juga memicu kebakaran hebat yang terjadi pada hutan-hutan di negara tersebut. Perubahan iklim dan pemanasan global disinyalir juga menjadi pemicu kebakaran hebat yang terjadi di beberapa negara seperti California, kebakaran di Turki, Siberia, bahkan di Amazon. Solusi yang bisa kita lakukan untuk menekan perubahan iklim dan pemanasan global diantaranya adalah transisi ke energi yang lebih bersih, beralih dari bahan bakar fosil menjadi bahan bakar dari sumber energi yang bersih dan terbarukan, seperti energi surya, angin, hidro, biomasa, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, melakukan konservasi energi. Kita mengadopsi praktek konservasi energi seperti penggunaan peralatan hemat energi, isolasi bangunan, penggunaan lampu hemat energi, dan mengurangi konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari produksi energi. Yang ketiga adalah perlindungan hutan dan lahan basah. Ini menjadi hal yang cukup penting karena hutan dan lahan memiliki peran penting dalam menyerap karbon dioksida dari udara. Yang keempat adalah transportasi berkelanjutan dalam upaya mengurangi penggunaan kendaraan secara pribadi untuk mendukung transportasi yang berkelanjutan seperti angkutan umum, sepeda, kemudian mengurangi gas rumah kaca dari sektor transportasi. Dan yang kelima adalah peningkatan efisiensi industri, di mana industri adalah salah satu penyumbang besar emisi gas rumah kaca. Peningkatan efisiensi produksi, penggunaan teknologi yang bersih, dan pengurangan limbah dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dari sektor industri. Solusi-solusi ini merupakan bagian dari upaya secara global untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan pemanasan secara global. Dengan tindakan yang konkret seperti ini, tentu kita dapat melindungi lingkungan, mengurangi risiko bencana alam, dan meningkatkan kualitas hidup bagi generasi yang mendatang. Sebagai penutup vlog kita kali ini, perlu kami mengingatkan bahwa alam hanya merespon apa yang kita berikan atau kita lakukan kepada mereka.
Untuk itu, mari kita jaga alam agar generasi mendatang mewarisi bumi yang lebih bersih dan lebih nyaman untuk ditinggali. Untuk itu, jaga diri, jaga dia, jaga lingkungan. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability.